وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dan kamu dengan ilmumu tidak akan mungkin bisa menjadi orang yang jamil, yang indah, sebelum kamu mengamalkan ilmu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mudabbirul laili wal ayyam wa musarrifus syuhuri wal a'lam, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan salawat serta salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Alhamdulillah saudara sekalian, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita dapat berkumpul kembali untuk bersama-sama mendengarkan nasihat-nasihat mulia, bimbingan-bimbingan indah yang semoga dengan nasihat dan bimbingan ini dapat menunjuki kita kepada jalan terang dalam menempuh ketaatan kepada Allah dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Ustaz Khalid Syamhudi Saman LC, yang kebetulan beliau datang dari Indonesia untuk melaksanakan ibadah umrah, dan tidak kita lewatkan kesempatan mulia ini untuk kita undang ke tempat ini, memberikan dan menyampaikan ilmu yang ada pada beliau untuk bisa kita keruk, kita ambil. Semoga ini bisa menjadikan kita semua untuk menjadi manusia yang lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tema pembahasan kita pada kesempatan pagi ini adalah ittiba'us sunnah, jalan untuk menuju kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Mengikuti sunnah Nabi adalah merupakan jalan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Dan tanpa panjang lebar, waktu dan tempat, kami langsung persilahkan kepada Ustaz Khalid Syamhudi untuk bisa menyampaikan kajian ilmiahnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur yang mausul, syukur yang bersambung terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita semua untuk berjumpa di satu tempat yang mulia ini, memberikan taufiknya
untuk saling kenal, untuk saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka untuk tawasi bil haqqi, yang merupakan kewajiban dan hak seorang muslim, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, apabila kalian diminta untuk menasihati, maka nasihatilah. Dan termasuk daripada 6 hak muslim ala muslim. Pak Ahmad, satu mik itu jangan ngapain. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang berharga ini untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mencerahkan wawasan kita bahwa sesungguhnya Islamnya yang bisa membawa kita bahagia di dunia dan akhirat nanti. Maudhu yang kita pakai sekarang, yang kita sampaikan adalah masalah yang sangat penting untuk dipahami, dimiliki oleh setiap muslim, tentang al-ittiba sabilun najah fid dunya wal akhirah. Ittiba Nabi, ittiba sunnah Rasulullah SAW adalah bagian ataupun satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Oleh karena itu saya mengajak kepada ikhwas sekalian untuk kembali melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan Hawa di surga yang penuh dengan kebahagiaan, yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, tidak ada khauf dan juga tidak ada hazan, tidak ada rasa takut dan juga bahagia tanpa ada rasa sedih yang ada di sana. Allah ciptakan Adam dan Hawa di surga, yang akhirnya menjadi kampung halamannya setiap manusia. Kemudian memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati indahnya surga, sehingga bisa menceritakannya kepada anak-anak keturunan beliau bagaimana indahnya surga dan bagaimana bentuk kebahagiaan yang ada di sana. Sebelum Allah Subhanahu wa taala hikmahnya yang balighah, dengan hikmahnya yang agung, menurunkan Adam dan Hawa ke dunia. Setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa, maka Allah Subhanahu wa taala minta para malaikatnya untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Semuanya sujud kecuali iblis yang enggan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Mulailah di sini terjadi perseteruan yang panjang dan abadi antara manusia dengan iblis dan keturunannya, sampai kemudian ada melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah hukum dengan turun ke dunia ini dengan membawa pesan yang sangat indah, sangat mulia, dan sangat tepat untuk semua anak keturunan Adam alaihissalam. Allah sampaikan dalam beberapa ayat, di antaranya ada dalam Al-Quran
Surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Qulna ihbitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun." Dan disampaikan kepada Adam alaihissalam dan Hawa. Dan sebagian mengatakan bersamanya iblis. Dan sebagai ahli tafsir menambahkan dengan makhluk yang keempat, yaitu ular. Turunlah kalian ke dunia. Akanlah pada kalian petunjukku. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka akan dapatkan keutamaan yang cukup besar, yaitu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Aman, tentram, dan bahagia. Dan Allah mengulang-ulang kalimat la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun dalam banyak ayatnya. Dalam banyak ayatnya. Sehingga dari ayat yang mulia ini kita ambil satu faedah, bahwa ternyata untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut harus mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan petunjuknya ini disampaikan oleh para ulama tafsir, di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, adalah kitabullah wa rasul, kitab sucinya Allah dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Inilah yang menjadi muntalaq, menjadi batu pertama kita membahas putar bagaimana menjadi bahagia di dunia dan akhirat. Kuncinya adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwujudkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kunci sengsaranya manusia adalah meninggalkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua hal ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha ayat yang ke-123 sampai 126. Allah berfirman, qala ihbita minha jami'an. Allah berfirman, wahai Adam dan Hawa, turunlah kalian dari surga seluruhnya. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan musuh sebagian yang lainnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Akan ada pada kalian petunjukku, maka siapa yang mengikuti petunjukku, maka pasti tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kemudian melanjutkan dengan ayat selanjutnya, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, dari petunjuknya Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka ia akan berhak mendapatkan kehidupan yang sengsara, yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dalam keadaan buta. Kemudian qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kemudian
Orang yang Allah bangkitkan dalam keadaan buta mengatakan, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, mengapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu dalam keadaan melihat." Maka Allah jawab dengan jawaban, "Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Demikianlah engkau dahulu di dunia, datang kepada kamu ayat-ayat kami dan kalian tinggalkan. Maka sekarang kalian pun tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya ada dua perintah. Perintah yang pertama mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah kedua adalah perintah untuk tidak berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan dirinya dalam keadaan aman dan bahagia, maka itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hati-hati siapa yang ingin berpaling daripada petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit di dunia, dan Allah bangkitkan di akhir dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Dan itu adalah al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan. Ketika kita di dunia ini buta dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bangkitkan di hari kiamat dalam keadaan buta kepada tidak bisa melihat. Buta di dunia terhadap kebenaran membuat dia mendapatkan balasan buta di akhirat. Tapi kita lihat bagaimana sulitnya, susahnya orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti sudah banyak di mana-mana. Orang yang punya harta banyak, harta melimpah ruah, sempit dunia bagi dia. Terakhir bunuh diri. Orang yang bekerja dan sangat mencintai kerjaannya sampai lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan sempit dunianya, dan kemudian banyak yang mati bunuh diri. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh-contoh kepada kita agar mampu mengambil pelajaran daripada kisah-kisah dan contoh-contoh tersebut. Jadi kita lihat bagaimana pentingnya kita mengenal petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Petunjuk Allah itu akhirnya diterjemahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya. Dibawakan dalam 3 ayat dalam Al-Quran. Surat At-Taubah, Surat Fatah, dan Surat Shaf. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli." Ayat ini disampaikan 3 kali berulang dalam surat At-Taubah, surat Shaf, dan surat Al-Fatah. Dengan beda di akhirnya, wa kafa billahi syahida walau karihal kafirun. Namun teks ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli ada pada 3 ayat tersebut. Dan kata ulama tafsir, Allah tidak akan mengulang satu ayat kecuali karena ahamiyahnya, karena urgensinya, karena pentingnya masalah tersebut. Dan bila Allah sampai menyampaikan satu ayat persis dalam 3 suratnya, menunjukkan sangat pentingnya masalah tersebut. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala
yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa petunjuk dan dinil haq, agama yang benar. Saya buka beberapa tafsir Al-Quran, juga dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin di muqaddimahnya. Makna dinul haq adalah al-amalus salih, al-amal as-salih. Sehingga maknanya Allah yang mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua hal, membawa huda, ilmu nafi', ilmu yang manfaat, dan dinul haq, amalus saleh, dengan fungsi liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan agama Islam, agama yang hak atas agama yang lainnya, atau maknanya memenangkan Rasulullah SAW atas semua orang, semua pengikut agama lain. Dan terbukti dengan ilmu yang manfaat dan amal soleh, umat Islam menang dan jaya. Dan ketika mereka tidak melihat kembali ini semua, semakin hari semakin turun, semakin akhirnya mendapatkan musibah sekarang ini, di mana kaum muslimin tidak punya harga sama sekali. Apalagi di Indonesia, kita di Indonesia demikian parahnya. Kaum muslimin dibunuh, tidak ada yang bicara. Tapi kalau orang kafir yang terbunuh, semua bicara. Bahkan sampai hari ini preman yang dibunuh, Komnas HAM pun itu adalah bangkit untuk melawan pembunuh preman-preman tersebut. Karena jauhnya kaum muslimin Indonesia daripada agama Islam yang diwujudkan dalam bentuk ilmu yang manfaat dan amal soleh tersebut. Ilmu yang manfaat dan amal soleh ini adalah bentuk daripada ittiba kepada Rasulullah SAW, yang menjadi kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa, yang pertama halaman yang keempat, di awal sekali beliau berkata setelah amma ba'du, kata beliau, fa innahu la sa'adata lil ibadi wa la najata fil ma'adi illa bittiba'i rasulih. Tidak ada kebahagiaan pada seorang hamba, dan tidak ada juga keselamatan di ma'ad, di hari akhirat nanti, kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Kata beliau rahimahullah ta'ala adalah qauluhu ta'ala, wa ma yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan ia dalam surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai-sungai dalam keadaan kekal dan itulah kemenangan yang agung. Menunjukkan bahwa kunci masuk surga adalah pada ittiba'u Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab kebinasaan pun adalah karena maksiat, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat setelahnya, surat An-Nisa, tepatnya setelah membahas ayat mawarith,
Allah sampaikan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan hukum-hukumnya, maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka, kekal padanya, dan mendapatkan azab yang sangat pedih sekali. Oh, demikian kita lihat bahwa ternyata kata beliau juga, fata'atullahi wa rasulihi qatbus sa'adati allati alaihi tadur wa mustaqarrun najah alladhi anhu la tahur. Maka taat sama Allah dan Rasulnya adalah poros kebahagiaan, yang kebahagiaan berputar padanya dan menjadi mustaqirun najah, menjadi alat kesempurnaan keselamatan yang tidak akan ada keselamatan menyimpang dari itu. Menunjukkan bahwa taat kepada Allah Rasulnya adalah syarat kebahagiaan seorang manusia di dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Yang pertama, ikhwati fillah, karena hamba ini, manusia ini, Allah ciptakan dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia akan bahagia bila ia mampu mewujudkan tujuan yang dia ciptakan. Karena seorang manusia mendapatkan kebahagiaan dan sukses bila mencapai apa yang diinginkan. Yang bekerja menginginkan memiliki modal, tujuannya tadi modal misalnya 1 miliar, yang berusaha sampai mendapatkan uang tersebut. Begitu mendapatkannya, maka dia akan bahagia. Dia mengatakan, saya sukses, saya untung, dan saya telah berhasil. Yang sekolah pun demikian. Bila ia punya target, punya tujuan mencapai gelar profesor misalnya, maka sampai mendapatkan gelar profesor dia mengatakan, saya sukses, saya telah berhasil, saya telah bahagia dengan apa yang saya usahakan selama ini. Maka seorang akan mendapatkan kebahagiaan tersebut bila ia menjadi manusianya manusia. Manusia yang sempurna adalah manusia yang mampu mewujudkan tujuan ciptaannya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah SAW akan bahagia bila berjumpa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Bilal, arihna bis salat, dan yang lain-lain. Oleh karena itu, masih kita bicara tentang ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kata beliau rahimahullah ta'ala, fa inna Allah khalaqal khalqa li'ibadati. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk ini untuk ibadah kepadanya. Jadi jangan dikira bahwa kita itu hidup di dunia ini hanya untuk makan, minum, ya, mencari kesenangan. Seperti kita lihat di Jepang. Saya lihat di sana seperti adakan daurah di sana di Kobe selama 1 pekan. Saya dapatkan mereka subhanallah seperti hewan, persis hewan. Pagi bangun bekerja, habis bekerja selesai makan minum, sake, mabok-mabokan, dan terus sampai malam hari. Pulang-pulang mandi, tidur. Besoknya bangun, langsung bekerja. Mereka hanya mandi sekali di malam hari. Subhanallah. Tidak ada keindahan sama sekali dalam hidup. Semua demikian. Setiap hari. Demikian juga kalau yang lain-lainnya.
semuanya hanya berusaha mencapai yang namanya kehidupan dunia ini, ibaratnya hanyalah untuk mencapai kesenangan dan kemauan yang dia inginkan apa. Padahal subhanallah, Allah berikan kita kemudahan, harta, benda seperti ini banyaknya hanya dengan tujuan satu, beribadah kepada Allah Subhanahu. Murah Allah Subhanahu wa taala, Maha Pemurah kepada manusia. Manusia diberi nyawa gratis, tidak butuh membayar. Dikasih dunia dan seisinya untuk diolah oleh manusia agar mencapai untuk maslahatnya manusia. Namun kemudian setelah diberikan kedua hal ini, Allah minta kembali dengan dibayar surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah katakan dalam Al-Quran? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala membeli daripada kaum mukminin jiwanya yang ia dapatkan dengan gratis, hartanya yang Allah siapkan di dunia ini tinggal mencari saja, dengan bayaran surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya dagang yang untung tidak pernah merugi. Tijaratan dan tabur. Diberikan kepada kita kemudahan di dunia ini hanya untuk menjualnya kembali kepada Allah, dan kemudian diberikan oleh Allah kampung halaman kita yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan. Namun kebanyakan manusia tidak mau. Kaum muslimin khatifillah rahimahum. Dia katakan fa inna Allah khalaqal khalqa li'ibadati. Kama qala ta'ala ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Menunjukkan kita semua hidup di dunia ini adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menggunakan semua fasilitas sarana yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka mengerti akan tugas dan tujuan penciptaannya ini tidak akan mungkin sombong. Tidak akan mungkin juga mereka berleha-leha dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebahagiaan manusia ada pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengapa Rasulullah menjadi kunci sukses kita bahagia di dunia akhirat adalah karena kata beliau, wa innama ta'abbuduhum bi ta'atihi wa ta'ati rasulih. Karena ibadahnya manusia, ibadahnya jin dan manusia adalah dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulan kata beliau setelah itu, fala ibadata illa ma huwa wajibun aw mustahabun. Kata beliau, karena demikian keadaannya, beribadah manusia itu adalah dengan taat sama Allah dan Rasulnya, maka otomatis tidak ada ibadah kecuali wajib dan sunnah. Wa ma siwa dzalika fadlalun an sabilih. Yang selainnya, kata beliau, adalah kesesatan dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
menunjukkan bahwa ibadah kita itu hanya ada wajib dan sunnah. Apa dalilnya? Disampaikan kembali dalam ucapan beliau, walihada qala sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, akhrajahu fi sahihain. Oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal atau amalan dalam agama ini yang tidak ada perintah kami atasnya, maka dia tertolak. Akhrajahu as-sahihain. Yang benar al-akhrajahu Muslimun, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala. Yang riwayat yang sahihah ini adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu huwa raddun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmahnya agung tidak ingin ada satu kitab pun yang tidak salah kecuali Al-Qur'an. Tidak ada satupun kitab yang selamat daripada kesalahan kecuali Al-Qur'an Al-Karim. Demikian juga kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala fi hadits Ibad bin Sariyah alladhi rawahu ahlus sunan wa sahhahu at-Tirmidzi, annahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan Nabi bersabda dalam hadis Ibad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, Ahlu Sunan, yang sahih bukan Ahlus Sunan 4, hanya Ahlus Sunan 3. Dan seorang Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan hadisnya sahih. Barang siapa, kata beliau SAW, ya'ish minkum, yang hidup dari kalian setelah fasayara ikhtilafan katsira, akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Demikianlah bukti kenabian sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengkhabar pada kita semua bahwa akan pecah umat ini, akan muncul perselisihan yang banyak, dan terbukti dalam sejarah. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, khilaf sangat sedikit sekali. Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, demikian juga masih sedikit khilaf tersebut. Setelah meninggalnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, baru mulai muncul perselisihan yang banyak. Di awal kekhilafahan Utsman bin Affan, kaum muslimin masih jaya dengan penuh dengan harta benda dan penuh dengan kejayaan. Sehingga dikatakan bahwa zamannya Khalifah Utsman adalah mulainya kaum muslim memiliki harta yang banyak, karena berhasil melumpuhkan Romawi dan Persia. Persia habis di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian muncullah di sana orang-orang yang tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya Utsman terbunuh setelah mazlum, dan kemudian kaum muslim pecah menjadi banyak sekte. Setelah muncul ini Khawarij, muncul Syiah, muncul yang lain-lainnya, sehingga kaum muslim semakin hari
semakin pecah, dan Nabi sudah menyampaikan sebelumnya bahwa may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Perpecahan tidak mungkin terhindar lagi. Namun Nabi menyampaikan petunjuknya, fa'alaikum bisunnati, wajib pada kalian untuk komitmen dengan sunnahku. Kata ulama rahimahullah ta'ala, sunnati maknanya Alkitab was sunnah. Sebagaimana sampaikan Imam Al-Lika'i dalam kitabnya Syarah Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah mengenai makna as-sunnah, Ahlussunnah wal Jamaah. Maknanya adalah Ahlul Kitab was sunnah. Sebab dia sampaikan sunnah sudah mencakup kitab dan sunnah dengan dalil. Pertanyaan tabi'in masyhur namanya Masruq kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi dulu adalah Al-Quran. Menunjukkan bahwa tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang tidak pernah Nabi amalkan dan terjemahkan. Yang ia adalah bagian daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga ungkapan fa'alaikum bisunnati maknanya kita semua diminta untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdi, dan sunnahnya para pengganti Rasulullah SAW. Khulafa, ada yang mengatakan dia adalah khulafa arba'ah, ada yang mengatakan dia adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang punya dua sifat, yaitu rasyidin al-mahdiyin, yang punya sifat berilmu yang manfaat dan beramal soleh. Standarnya khulafa adalah yang dia rasyidin mahdiyin. Ar-rasyid dari rusdun, lawannya ghaib. Kalau mahdi dari huda, lawannya dhalal. Kalau orang itu ghaib, maka dia maghdub alaih. Kalau dia itu dhalal, maka dia waladhalin. Sehingga dapatkan bahwa sifat-sifat yang khulafa ini adalah yang berilmu yang manfaat dan beramal soleh. Sehingga dengan demikian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ulama yang dinamakan sebagai pewaris para nabi, innal anbiya'a lam yuwarithu dinar wa dirhaman walakin warathu al-ilma. Faman akhadha bi hadin wafirin. Sebelumnya dalam riwayat Abu Daud, innal ulama'a warasatul anbiya. Ulama bagaimana? Waris nabi ini adalah ulama yang mampu memiliki kesempurnaan ilmu yang manfaat dan amal soleh. Itulah yang kita harus ikuti. Dan yang rasyidul mahdiin mesti dia akan komitmen dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Sehingga kalimat sunnatul khulafa'ir rasyidul mahdiin tidak menjadi penjelas bahwa sunnahnya ada dua. Tetap satu sunnahnya Rasulullah SAW dan sunnahnya khulafa rasyidul mahdiin yang tidak pernah lepas daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Setiap manusia terkadang membutuhkan penjelasan dari amalan-amalan manusia biasa. Tamassaku biha, pegang teguh. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua kebid'ahan adalah
diminta kita untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpecah belah seperti ini. Dan ini pun sama dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Hadisnya Hudzaifah bin Yaman yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau berkata, "Kana an-nas yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafat ayyudikan." Dulu para sahabat Nabi tanya Rasulullah tentang hal yang baik. Sahih. Kata baca buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang lainnya, dapatkan para sahabat bertanya, "Ayyul a'mal afdal?" "Al-a'mal khairun." Semuanya minta kepada yang baik-baik. Minta apa yang baik, apa ya Rasulullah? Bagaimana yang baik ya Rasulullah? Ya, dan sebagainya. Namun aku lain, kata Abu Hudzaifah, aku tanya tentang hal-hal yang buruk. Sebabnya makhafat ayyudrikani, khawatir akan menimpa aku. Inilah contoh sahabat yang memiliki kefakihan dalam agama. Orang tanya yang baik-baik, dia tanya yang buruk, agar supaya tidak jatuh dalam keburukan tersebut. Fakultu, aku mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr." Kami dulu dalam keadaan jahiliyah dan sangat buruk sekali. Mengisahkan tentang masalahnya pada Yaman yang dapatkan kaum Quraisy, kaum Arab dahulu dalam keadaan jahiliyah, dalam pengertian bodoh. Dan saya sampaikan kepada aku semua, bagaimana bodohnya bangsa Arab adalah sampai mereka menyembah patung, kemudian ketika lapar dimakan patung tersebut. Buat patung dari tepung, ya, menjadi patung disembah, kemudian ketika lapar dimakan Tuhannya tersebut. Itu sampai tingkat jahiliyahnya, bodohnya orang Arab dahulu. Sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qutaibah, kata beliau, "Akalat Banu Hanifah rabbaha min ju'in 'azimin wal muja'at." Banu Hanifah memakan Tuhannya dengan sebab sangat lapar dan lapar. Ini tingkat jahiliyahnya bangsa Arab dahulu. Faja'a hadzal khair, datanglah kebaikan, datanglah Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah kata beliau, hal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ada keburukan lagi ya Rasulullah? Pertanyaan cukup indah, ya, menunjukkan tingkat intelektualnya Hudzaifah dalam hal ini. Apakah setelah baiknya ada keburukan lagi? Kata Nabi, "Na'am." Iya. Akhirnya ulama memberikan tafsir di sini. Imam Nawawi rahimahullah taala, asyarr ba'dal khair adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah keburukan bagi kaum muslimin. Sehingga Umar bin Khattab kaget, shock dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengancam, siapa yang mengatakan Muhammad mati, maka akan aku pukul lehernya dengan. Namun lihatlah bagaimana orang yang sempurna ilmu manfaatnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, afdal hadhihi ummah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan datang dengan ilmu yang manfaat dan amal soleh. Yang membacakan ayat innakum mayyitun wa innahum mayyitun. Ada ulama yang mengatakan tafsirnya al-asyar ini adalah maqtal Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Sebutnya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan semuanya syar. Semuanya syar. Kita lagi hal min ba'da hadzal syar min al-khair. Apakah setelah kedua ada pegang lagi Rasulullah? Beliau menjawab, "Na'am." Fihi dakhan. Ada sana dakhan. Dakhan adalah awan yang hitam itu asalnya, yang terus menunjukkan bahwa kebaikan setelah itu akan muncul kekeruhan sehingga tidak nampak seperti kebaikan ataupun kebagusan Islam sebelumnya. Maka beliau jawab, "Wa ma dakhan." Maksudnya adalah wa ma adkhanahu. Apa yang membuat keruh kebaikan tersebut ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, "Qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yahtuna bi ghairi." Ada kaum yang tidak mau mengambil sunnah-sunnahku dan tidak mengambil contoh-contoh, menunjukkan bahwa Islam ini rusak lantaran orang-orang yang tidak mau mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, tidak mau mencontoh ajarannya Rasulullah SAW. Kemudian saya mengatakan akan ada doa ala abwabi jahannam, para dai-dai yang mengajak manusia kepada api neraka. Dan beliau sampaikan juga pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Sifatkanlah kepada kami siapa mereka. Ini mengatakan hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Mereka adalah kaum dari kaumnya Rasulullah SAW, kaumnya sahabat bangsa Arab, ya. Min jildatina, dan berbicara dengan bahasa Arab. Kita lihat siapakah menjadikan Syiah? Orang Arab, Yahudi Arab, namanya Abdullah bin Sabah, orang Yaman. Orang Yaman, agamanya Yahudi tapi orang Arab Yaman, ngomong bahasa. Yang anehnya di Indonesia orang Syiah mengatakan bahwa Syiah itu dari Persia, sehingga dalam debatnya seorang dai dengan seorang tokoh Syiah di Indonesia, diamlah dai ini lantaran ditanya, "Mana buku Syiah berbahasa Persia yang kamu miliki?" Dikatakan bahwa semua buku-buku yang Arab palsu, bukan asli, yang asli bahasa Persia. Padahal yang benar bahwa Syiah itu adalah agama yang dibuat pertama dengan bahasa Arab, kemudian berkembang di daerah Persia, daerah Basrah dan Kufah, dan kemudian menjadi agamanya bangsa Persia sampai hari ini, yang banyak menganut Syiah di sana. Kemudian beliau memahami bahwa hal ini akan membuat pecah belahnya kaum muslim. Kata beliau, "Wa madza ta'muruni in adrakani dzalik ya Rasulullah?" Apa yang kau perintahkan kepada aku ketika aku mendapatkan hal seperti itu? Beliau menjawab, "Talzamu jama'atal muslimin wa imamah." Diminta untuk komitmen berpegang teguh dengan jamaahnya kaum muslim dan imam mereka. Itu kunci. Dalam khilaf yang banyak,
kuncinya kembali kepada imam kaum muslimin. Maka muncullah kaidah fikih bil imami yazulul khilaf. Dengan imam akan hilanglah perselisihan. Sehingga semua yang ada perselisihan menyangkut masalah umat besar kembalinya kepada waliul umur. Ribut masalah penentuan awal Ramadan kembali ke pemerintah. Demikianlah konsep Islam dalam hal ini. Kata beliau lagi, wa illam yakun lahum imam wala jamaah. Dan bagaimana kalau mereka tidak punya imam, tidak punya jamaah, tidak punya imam kaum muslimin yang satu? Wajibnya imam sendiri, misalnya imam sendiri. Di mana ada imam? Bahkan di Indonesia, ya, banyak imam. Banyak apa? Ada imam apa? Mufassir, ya. Imam apa? Mutakin, ya. Banyak imam di Indonesia. Imam munasirin, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak imam, mana? Tidak satu kata dalam. Nabi tidak mengatakan itu gak mungkin terjadi, bukan. Nabi memahami dan meyakini bahwa muncul perpecahan itu dan pasti ada. Orang mengatakan iktazil ilkal firqatullah, tinggalkan semua kelompok-kelompok tersebut, ditinggalkan semuanya. Baik itu ada asli syajarah. Walaupun kamu harus mengikuti pokok pohon, hatta yudhikal mautu wa ta'ala dari, sampai kematian menjemput kamu dalam hal demikian. Membayangkan bagaimana bisa seorang menggigit pokok pohon. Nah, maksudlah menggigit pohon Islam. Sebab Nabi mengibaratkan iman dengan pohon dalam hadis yang sudah saya Bukhari. Dan Allah memberikan permisalan kalimat thayyibah dengan pohon juga. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa farquha fis sama. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Maksudnya adalah menggigit ajaran Rasulullah SAW, walaupun yang lainnya tidak mau mengikuti yang kita pahami tersebut, sampai meninggal dalam keadaan memegang kebenaran tersebut. Inilah addu 'alaiha bin nawadid, suruh mengikut sunnah Rasulullah SAW. Ada faedah dalam hadis ini, Fatihillah, bahwa Nabi memberikan pada kita satu cara tarbiyah, menjadikan yang cukup indah, memberikan kebenaran dan memperingatkan manusia daripada kesesatan. Setelah mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawadid, mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nyampaikan ini yang benar, hati-hati dengan yang lainnya yang tidak. Ini masuk dalam cara tarbiyah yang baik dalam menyampaikan agama kepada kaum muslim. Masih dalam ungkapan beliau juga, kata Ibnu rahimahullah taala, wa fil hadis sahih alladhi rawahu Muslimun wa ghairuhu annahu kana yaqulu fi khutbatihi khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin. Dalam khutbah haji kita buat nanti ingin mengikat atau menghubungkan dengan ungkapan beliau tadi, agama ibadah cuma ada dua, ibadah itu cuma hukumnya apa? Wajib atau sunnah. Dengan ini semua
Mengapa ibadah itu hanya wajib dan sunnah saja? Karena memang perintah Nabi itu tidak berkisar kecuali pada wajib atau yang mubah itu pada asalnya bukan ibadah. Yang mubah bukan ibadah, kecuali menjadi sarana untuk melengkapi ibadah yang wajib atau sunnah tersebut, baru menjadi ibadah. Contoh, punya mobil, apa hukumnya? Mubah. Tapi bisa jadi wajib bila antum semua tidak bisa sholat jamaah di masjid tanpa mobil. Misalnya, sehingga Anda mengatakan bahwa di sana ada namanya maqasid, ada namanya wasail, ada namanya mukammilat. Misalnya sholat jamaah itu maqasid, tujuannya kita adalah sholat berjamaah di masjid. Hukumnya apa? Wajib. Maka sarananya untuk ke sana, namanya wasilah, adalah berjalan ke masjid. Apa hukumnya berjalan ke? Wajib hukumnya. Antum dapat pahala dengan jalan tersebut, karena sebab sholat jamaah. Ada mukammilat, pulangnya antum dari masjid ke rumah. Apa hukumnya? Wajib. Mengikuti maqasid. Saya nggak panjangkan banyak dalam pelajaran kualitas fikih dan juga dalam pelajaran fikih ya seputar permasalahan tersebut, dan insyaallah mudah-mudahan ada waktu untuk belajar hal tersebut agar nampak sana indahnya Islam, indahnya ajaran Rasulullah SAW. Dan demikian bahwa kita bila mengikuti Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan pada posisi di mana kita wajib atau sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kewajiban mengikuti Rasulullah SAW dan mentaatinya dalam Al-Quran. Ada 40 lebih ayat, isinya taat sama Rasul, ittiba Rasul. 40 lebih ayat. Siapa yang mau bahas bisa lihat ya dengan Al-Quran digital. Al-Quran digital, cari ta'atu ya Ar-Rasul dengan ittiba Rasul, nanti muncul itu semua. Kata Ibnu rahimahullah ta'ala, faqad dzakara Allah ta'ata Rasul wa tiba'ahu fi nahwin min 40 mawdi'an min Al-Quran. Dengan demikian bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin semua orang yang taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah kepadanya, menolong. Dan orang-orang yang tidak mau mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka berhak mendapatkan azab dalam hal ini. Dan tidak ada seorang yang mampu mencegah azab tersebut bila Allah sudah mengatakan. Maka beliau sambung dalam Majmu' Fatawa yang ke-27, sambung oleh beliau pembahasan ini. Kata beliau, waqad dhamana Allahu likulli man ata'a rasulah ayahdiyahu wa yansurahu mimman khalafa amra rasul istahaqqal adab wa lam yughni anhu ahadun minallahi syai'an. Allah telah menjamin
pada semua orang yang mentaati Rasulullah SAW akan diberikan hidayah kepadanya dan akan menolongnya. Dan orang yang menyisihi perintah Rasul mendapatkan azab, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan, menolongnya sedikit pun dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sampaikan kepada pamannya, pada bibinya, dan juga anaknya dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, ya Abbas, amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abbas, wahai Abbas, ya, aku tidak bisa menolong kamu dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. La ughni anka minallahi syai'an. Dan mengatakan kepada Sofia adalah ammahnya Rasulullah SAW, la ughni anki minallahi syai'an. Bahkan mengatakan pada Fatimah bintu Muhammad SAW, la ughni anki minallahi syai'an. Sehingga nasab tidak berguna dalam hal ini. Nasab akan berguna apabila keturunannya itu beramal amalan. Nabi sampaikan dalam hadis yang sahih, riwayatnya Imam Muslim, man bata'a amaluhu lam yusri' nasabuhu. Siapa yang amalannya itu lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat amalan tersebut. Sehingga tidak ada keutamaan Quraisy, tidak ada keutamaan Bani Hashim, tidak ada keutamaan pada keturunan Ali bin Abi Thalib dan juga Fatimah bintu Muhammad SAW kecuali dengan amal saleh. Karena Nabi mengatakan dengan jelas, man bata'a amaluhu lam yusri' amaluhu, lam yusri' nasabuhu. Demikian juga Nabi sampaikan dalam ayat hadis tadi, la ughni anka minallahi syai'an pada Abbas bin Abdullah. Dan mengatakan la ughni anki minallahi syai'an kepada bibinya Safiyah, dan mengatakan la ughni anki minallahi syai'an kepada Fatimah bint Muhammad sallallahu alaihi. Sehingga tidak ada keberkahan nasab keturunan kecuali dengan amalan saleh. Inilah amalan para ulama rahimahullah taala. Sehingga Imam Nawawi mengatakan, mengapa ia memilih mazhab Syafi'i? Karena Syafi'i adalah dari Bani Al-Muttalib. Al-Muttalib maknanya akan menjadi satu keistimewaan nasab tersebut apabila seorang itu adalah orang yang soleh, orang yang iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengisahkan satu kisah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kana ahlul madinati fi khilafati Abi Bakr wa Umar wa sadrin min khilafati Uthman ala afdali umuri dunya wal akhirah. Dahulu penduduk Madinah pada zaman khilafah Abu Bakar, Umar, dan permulaan khilafah Utsman bin Affan berada pada afdalu umuri din wa dunya, mendapatkan sebagai orang yang paling utama dalam dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Kata beliau, litamassukihim bi ta'atir Rasul, karena berpegang teguhnya mereka dengan ketaatan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nyata sekali Abu Bakar As-Siddiq setelah kisah Bani Saqifah dan dikuburnya jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama yang beliau lakukan apa? Mengutus Usamah ibn Zaid dengan pasukannya untuk ke Mu'tah, memerangi Romawi.
bagaimana ittiba'nya Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Padahal kota Madinah ketika itu adalah kota yang sangat genting sekali. Banyak kaum Arab yang murtad dan mereka di sekeliling kota Madinah, bukan jauh-jauh, sekeliling kota Madinah, dari Bani Azad ya, dan yang lain-lainnya. Plus munculnya nabi-nabi palsu ketika itu. Namun Abu Bakar berpegang teguh, kata beliau, Nabi sudah perintahkan untuk mengirim Usamah bin Zaid ke sana, maka saya tidak menyisi Rasulullah SAW. Beliau kirim pasukannya ke sana. Lihat bagaimana hebatnya tiba Abu Bakar As-Siddiq yang membuat umat Islam akhirnya mencapai kebahagiaan dan kejayaan. Secara teori, kota Madinah dalam keadaan genting, membutuhkan keamanan, membutuhkan para pahlawan, para tokoh-tokoh besar yang bisa mempertahankan kota Madinah bila diserang oleh musuh-musuh orang-orang murtad tersebut. Abu Bakar malah mengurangi jumlah sahabat Nabi di kota Madinah dengan memerintahkan mereka untuk berangkat menuju Mu'tah bersama Usamah bin Zaid bin Harithah. Namun teguhnya Abu Bakar As-Siddiq dalam hal ini, dalam memegangi sunnah Nabi SAW, tidak pernah ada ragu-ragu untuk mengirim Usamah bin Zaid ke Mu'tah bersama pasukannya yang jumlahnya ribuan orang. Apa hasilnya ya Fatihullah? Kemenangan di sana dan kemenangan di kota Madinah sendiri. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memimpin kaum muslimin dan meneruskan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq untuk membuka, menaklukkan Romawi dan Persia. Dan subhanallah, jangan beliau banyak sekali penaklukan kota baru dalam Islam, sampai berhasil menaklukkan Madain, ibu kotanya Persia, di zamannya Khalifah Umar ketika ada perang Qadisiyah, menjadi perang Madain oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu. Kemudian di awal-awal masa kekhilafahan Utsman bin Affan, kaum muslim berhasil membunuh raja terakhir Persia yang melarikan diri ke daerah Bukhara, ke arah Balkh sana, dan berhasil menghabiskan kerajaan Persia sampai ke akar-akar. Kemudian thumma taghayyaru ba'da taghayyur, kemudian mereka berubah dengan perubahan yang sedikit. Biqatli Utsman radhiyallahu ta'ala, dengan terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala, memberontak, menyisihi petunjuk Rasulullah SAW untuk taat dan patuh kepada waliul amr. Sebagian orang membuat pemberontakan sehingga membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Wa kharajatil khilafatun nabawiyyatu min indihim. Perubahan lagi di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak ada penaklukan ke negara-negara baru yang kafir. Ali bin Abi Thalib sibuk mengurusi perpecahan di dalam negeri kaum muslimin kecil. Maka kemudian sejarah Islam dapatkan bahwa pada zaman Ali bin Abi Thalib demikian ada. Kualitas rakyatnya tidak sama dengan kualitas rakyatnya Abu Bakar dan Umar.
Salim bin Al-Hilali pernah membawakan kisah dalam kitab Bahdurul Al-Iman tentang kufur dengan kufur. Kata beliau bahwa Ali radhiyallahu anhu tanyalah beberapa orang tabi'in tentang masa beliau. Kata dia, kenapa masa sekarang ini nggak sama kayak masa Abu Bakar dan Umar? Dia menjawab, dahulu zaman khilafah Abu Bakar Umar saya rakyatnya, dan sekarang kamu rakyat. Jadi rakyat mempengaruhi pemimpin. Kemudian kharajat al-khilafah nabawiyah min indi, dengan munculnya kerajaan atau kekhilafahan, tapi aslinya kerajaan juga, Bani Umayyah. Dan awal malikin awal muluk fil Islam Muawiyah bin Abi Sufyan, sebagaimana kata Imam Ad-Dhahabi dalam Sejarah Al-Nubala. Raja pertama adalah Muawiyah. Tapi dia adalah khairu muluk Islam. Ala itu. Dia adalah raja yang paling baik dalam Islam secara mutlak. Wasaru ra'iyatan li ghairihim, dan terus berubah sehingga mereka menjadi rakyatnya orang lain. Di zaman kekhilafan Abbasiyah, banyak Abbasiyah ya. Kalau kita lihat sejarahnya ada dua fase. Fase pertama itu kuat mereka sampai mereka pindah ibu kotanya dari Baghdad ke Samarkand, ke Samirah. Dan akhirnya setelah itu khalifah hanya sebagai boneka, yang berkuasa adalah bangsa Mamalik, bangsa Atrab dan lain sebagainya. Jadi akhirnya kaum muslimin yang mimpin bukan dari kalangan Arab. Thumma taghayyaru ba'da taghayyur, kata Ibnu rahimahullah taala. Kemudian berubah lagi dengan perubahan, sebagai perubahan. Fajar alaihim amal harah min al-qatli wan nahbi. Dan bagaimana perkembangan setelah Khalifah Utsman, kata beliau, berubah lagi ya, menjadi adanya fitnah harah. Harah itu adalah kisah di mana Yazid bin Muawiyah mengirim pasukannya ke kota Madinah memerangi kaum muslimin di Madinah yang tidak mau tunduk baiat kepada Yazid bin Muawiyah. Wa ghairu dzalika min al-masa'ib ma lam yajri alaihim qabla dzalika. Dan yang lainnya yang musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin yang tidak pernah ada sebelumnya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah menurunnya tingkat komitmen ya, terhadap ittiba Rasulullah sallallahu alaihi. Semakin rendah tingkat ittibanya, semakin apa? Mengalami musibah, mengalami penurunan terus demikian. Kata beliau setelah itu, walladzi fa'ala bihim wa in kana zaliman mu'tadiyan falaysa huwa adlamu mimman fa'ala bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maka kata beliau, orang yang berbuat demikian, yang menguasai kaum muslimin, buat fitnah pada kaum muslimin itu ya, dari pihak penguasa dan sebagainya, walaupun dia zalim ya, dan juga i'taddah ya, tapi tidak lebih zalim dari orang yang menyiksa Nabi dan para sahabatnya. Masih mending dengan kaum Quraisy yang seperti
Artinya buruknya ini pun masih mending ketimbang apa? Faqad qala Allah Ta'ala awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Subhanallah. Ayat ini sebagai satu ungkapan cukup indah dari beliau, mutiara yang sangat indah. Kata beliau, ini semua dengan sebab amalan yang kita. Rusaknya kaum muslimin karena kaum muslim yang merusak dia sendiri. Maka kata beliau, qad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam was-sabiqun al-awwalun madfunina bil Madinah. Nabi dan para sahabatnya sabiqun awwalun dikubur di kota Madinah. Wa kadzalika Syam, demikian juga Syam. Kanu fi awal Islami fi sa'ad dunia wa din. Juga Syam, negeri Syam yang sekarang ada perang Suriah. Syam mencakup Yordan, Suriah, Palestina, dan Lebanon. 4 negara ini dulu adalah namanya negeri Syam. Di awal Islam berada dalam keadaan bahagia dunia dan akhirat dan agama. Thumma jarat fitanun, kemudian muncul fitnah. Wa kharajal mulku min aydihim, dan keluarlah kerajaan dari tangan mereka. Dengan pindahnya ibu kota Bani Umayyah dari negeri Damaskus pindah ke tempat lain di akhir-akhir kekhilafan Bani Umayyah. Thumma sullitu alaihimul munafiqun al-malahidah wan nasara, kemudian dijajah oleh al-malahidah, munafiqun dan Nasara. Ada bangsa Mongol, ya, sampai ada bangsa apa? Nasara dalam perang salib. Ya. Bidunubihim, ini penting sekali. Mereka dijajah oleh Malahidah. Sampai sekarang ini Suriah yang menguasai siapa? Bashar Assad. Apa agamanya? Nusairiyah. Nusairiyah ini termasuk sekte yang paling ekstrim, batini. Dengan sebab bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wastawlu ala Baitil Maqdis wa qabril Khalil wa fatahul bina'a alladhi kana alaihi wa ja'aluhu kanisatan. Dan kemudian bangsa Nasara menguasai Baitul Maqdis. Menguasai Baitul Maqdis dan menguasai kuburnya Al-Khalil Ibrahim alaihissalam dan membuka bangunannya yang ada padanya dan menjadikannya sebagai kanisa, sebagai gereja. Ketika agama kaum muslimin rusak dan banyak dosa-dosanya. Kata beliau kembali, thumma saluha dinuhum, kemudian agama mereka menjadi baik. Fa'azzahumullah wa nasara ala adubihi. Lalu Allah memuliakan mereka, menolong mereka atas musuh-musuhnya ketika lamma ata'ullaha wa rasulahu wa taba'u ma unzila ilaihim min rabbihim.
Kemudian Allah muliakan mereka, Allah menangkan mereka musuh-musuhnya ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti Al-Quran yang Allah turunkan kepada mereka. Kapan itu mulai ada? Di antara zamannya Salahuddin Al-Ayyubi dan terus demikian. Fata'atullahi wa rasulihi hiya qatbus sa'adati wa alaihi tadur. Kata beliau, taat sama Allah Rasulnya adalah poros kebahagiaan tersebut. Subhanallah. Beliau kisah kepada kita, satu kisah yang cukup menarik, bahwa ternyata zaman dahulu kala kaum muslimin jaya karena taat kepada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika mereka meninggalkan itu semuanya, maka kaum muslimin terjajah. Dan kisah perang Mongol cukup hebat dan cukup kita ketahui. Demikian juga perang salib yang menang kalah pun demikian kita sudah kenal, menunjukkan bahwa kebahagiaan manusia itu di dunia dan akhirat tergantung kepada ittiba'nya dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, itulah mereka yang akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Minnya min bayaniyah untuk menjelaskan siapa mereka itu adalah an-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, para siddiq, kemudian syuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka sebaik-baiknya teman. Kita ambil faedah ayat ini. Yang pertama, ikhwatifillah, bahwa siapa yang taat pada Rasulnya, maka dia adalah orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Karena yang akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salih, orang yang Allah berikan nikmat pada mereka, menunjukkan mereka ada pada siratul mustaqim, ada pada sirat al-mustaqim yang kita minta setiap harinya 17 kali minimal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang yang Allah berikan nikmat kepada, yang aku berikan nikmat, an'amtu 'alaihim. Ternyata orang yang Allah berikan nikmat adalah para nabi, para siddiqin, syuhada, dan sholihin. Sehingga kalau antum ikhwatifillah ingin dianggap berada di jalan yang lurus, maka pertama jadi nabi. Bisa enggak? Enggak bisa. Adalah nabi ba'da Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya palsu. Yang kedua menjadilah siddiqin. Susah nggak ya? Oh, susah banget. Ini syaratnya kalau nggak bohong, bukan orang Indonesia, Pak. Sungguh. Enggak. Kalau nggak bohong, bukan orang Indonesia.
Iya. Kalau ditanyai kenapa bohong, apa jawabannya? Memang masalah buat lo. Ini jawabannya. Sangat susah di Indonesia kok jujur. Ada yang mengatakan Ustaz kalau jujur hancur Ustaz. Nah kalau demikian kapan kita mau jadi sedikit? Saya nggak nyinggung Pak ya, saya nggak nyinggung antum semuanya yang dijudahi Indonesia lain. Insya Allah. Anak kecil itu bisa bohong, anak usia 6 tahun itu bisa bohong. Sahabat Pak, bisa ngerokok tanpa ada yang tahu. Ditanya nggak ngerokok saya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir di Indonesia itu kapan menciptakan generasi yang soleh itu ya, kayak mau putus asa. Namun kita yakin bahwa dengan niat yang benar, semangat yang benar, dan berusaha mencari cara yang benar akan muncul insya Allah generasi yang lebih baik daripada yang sekarang ini insya Allah. Untuk menjadi syuhada juga susah. Sebab untuk jihad yang syar'i zaman sekarang dibutuhkan pemimpin, waliul amr. Kata Imam At-Tahawi, kata Imam banyak dalam buku-buku akidah bahwa al-jihad madin ma'imam. Jihad itu akan ada sampai bersama imam. Sehingga ketika ada orang yang ingin bunuh diri, ya kan? Itu paling gampang Pak. Nah, paling bom mati surga. Kata saya kalau pasti saya duluan. Nah, yang kedua kenapa nggak Ustadz duluan? Maksudnya Pak, Ustadz duluan. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan semua sih kan? Kalau betul-betul yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa dengan ngebom itu akan masuk surga, kenapa orang lain suruh masuk surga? Kita terakhir, belakangan. Terus kalau sama mereka, kalau betul benar, yang nggak mestinya yang pertama kali mati siapa? Ustadznya, nyontohin Pak. Yang kedua kalau hitung-hitungan Pak. Nah saya ngomong ya, hitung-hitungan sekarang. Amal apa yang antum telah miliki untuk surga? Sholat 60 tahun belum pasti masuk. Puasa 40 tahun, Senin Kemis atau puasa Daud 40 tahun, pasti nggak surga? Belum pasti. Sholat malam sudah pokoknya setiap malam 11 rakaat terus selama 40 tahun tidak berhenti sama sekali. Jamin surga nggak? Kalau ada amalan kok langsung dicari surganya, ngapain nunggu yang lainnya? Duluan dong berangkat surga ya. Disambut oleh pengantin ya surga, Masya Allah ya. Disambut oleh hurul ain ya, yang tidak ada duanya di dunia. Tinggal yang akhir ini Pak, yang agak gampang sebetulnya, yaitu menjadi orang yang soleh. Caranya bagaimana? Ngaji di jaliyat kita ini. Amin. Karena tidak mungkin jadi soleh tanpa paham agama Islam. Kalau jadi Pak Soleh, bisa nggak? Bisa. Bisa Pak. Ada namanya Pak Soleh? Ada. Alhamdulillah. Semoga Allah memudahkan jadi soleh kayak namanya Pak. Amin. Yang faedah yang berikutnya adalah bahwa kita diminta untuk berkawan dengan 4 jenis manusia.
berteman dengan Nabi tidak mungkin lagi. Yang kedua, berteman sedikit, siapa orang yang nggak tahu? Ya? Berteman dengan syuhada sudah mati, Pak. Tinggal apa? Berteman dengan orang yang itu yang bisa kita kerjakan dewasa ini adalah berteman dengan orang yang yakin akan banyak faedahnya dan akan membuat kita semangat menyeru kesolehan orang-orang soleh tersebut. Kembali kepada ucapannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi. Dulu Nabi pernah berkhutbah, "Ma yuti'illah wa rasulahu faqad rasyad. Wa may ya'sihima fala yadurullaha syai'a." Siapa yang taat sama Allah Rasulnya maka mendapatkan petunjuk, dan yang maksiat kepadanya maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Hadisnya riwayat Abu Daud, namun hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ada yang tanya, Pak, bisa Taimiyah menyampaikan hadis yang dhaif? Jawabannya pertama, Ibnu Taimiyah manusia dan semua manusia pasti berbuat. Kullu bani Adam khata' wa khata'inna. Kita tidak pernah mengatakan Ibnu Taimiyah maksud. Yang kedua, mungkin sampai pada hadisnya dan belum tahu kelemahan hadis tersebut. Itulah keterbatasan manusia dan kita semua terbatas, makanya tidak ada satupun yang sempurna. Maka hendaknya kita selalu berusaha untuk koreksi dan mengoreksi orang lain untuk mengetahui hal tersebut atau menerima koreksiannya orang lain. Kembali kepada maudhu yang kita bahas tentang ittiba dari kisah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tadi, dan juga apa yang disampaikan sebelumnya, maka jelaslah bahwa ittiba kepada Rasulullah SAW itu adalah jalan menuju kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, baik sebagai umat maupun sebagai orang beriman. Dan kita sampaikan tadi bahwasanya untuk ittiba kepada Rasulullah SAW banyak keutamaan lainnya. Saya bawakan beberapa ayat saja, atau satu ayat saja untuk mengungkapkan keutamaan ittiba ini. Sebelum kita bahas tentang bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah SAW. Allah pernah bersabda dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Menunjukkan bahwa pengakuan manusia bahwa ia cinta kepada Allah akan diterima Allah bila membuktikan dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila saya tanya pada antum semuanya, cinta nggak sama Allah? Kalau antum ngomong tidak cinta, kebangetan. Masa bisa tidak cinta kepada zat yang menciptakan kalian? Nyawanya gratis, nggak bayar, tinggal di dunia pun gratis tanpa iqomah, nggak perlu bayar. Pajak nggak? Dikasih rezeki, ya, dikasih oksigen yang demikian banyaknya, yang kalau antum hitung
satu botol oksigen di rumah sakit berapa harganya? Anggap saja lah 10 real lah misalnya itu untuk berapa hari Pak? Sehari paling nggak habis, nggak sampai. Kalau antum sudah membayar oksigen yang kita hirup setiap hari ini, usia kita, saya 40 tahun, berarti 40 kali 3, 65 hari, ya enggak? Kalikan 10 real, itu Pak? Hah? Nggak kebayar ya. Kerja di Saudi Arabia 5 tahun nggak bisa bayar. Maksud saya bahwa ya, manusia yang punya akal, punya hati mesti mengatakan akan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun cintanya wajib dibuktikan, bukan hanya ngomong. Kalau di Indonesia ada iklannya enggak, buktikan merah, kan gitu. Kita buktikan cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana membuktikannya? Sederhana, dengan ittiba, mencontoh Rasulullah SAW. Maka pertanyaannya, jangan mengatakan aku cinta kepada Allah, tapi bagaimana mengatakan aku ini termasuk yang Allah cintai atau bukan. Kalau sudah kita ittiba kepada Rasulullah SAW, Allah itu maha pemurah, maha penyayang kepada kita semua, dikasih jaza min jinsil. Maka kalau kamu sudah buktikan cinta kamu kepada Allah, Allah cinta sama kamu. Yuhibbukumullah. Maknanya kalau Anda ingin dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertama adalah bagaimana kamu buktikan cinta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kalau kita ingin dikatakan cinta, dicintai Allah, maka apa? Wajib buktikan dulu kita ini mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ittiba pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittiba pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah berikan pahala cinta, Allah cintai kita, dan plus tambah bonus, yaghfir lakum, bonus, dan Allah ampuni dosa kita semua. Maknanya dosa yang kita miliki, bila Allah cinta kepada kita, pasti dihapus dosanya. Dan demikian, seperti antum juga melihat anak antum nakal macam-macam, ketika antum mencintai dia, atau hukum enggak ya? Dimaafkan, dimaafkan. Yang penting sekarang kamu baik, kamu soleh, udah yang lama-lama dimaafkan. Itu manusia, dan Allah lebih hebat lagi. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni juga? Karena Allah itu Ghafurur Rahim, Maha pemberi ampunan, dan juga Maha Rahim, mengasih kepada kita semua. Dengan dua nama ini, maka jelaslah Allah akan mengampuni kita, dan dengan sayangnya Allah akan ampuni semua dosa kita. Tinggal kita hanya diminta satu saja, Pak, ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pasti cinta sama kita, dan Allah pasti ampuni dosa-dosa kita. Sederhana. Lalu bagaimana kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya juga sederhana. Ittiba pada Nabi itu mencakup keyakinan kita, amalan kalbu, mencakup perkataan kita, dan amal perbuatan kita. Semakin sempurna ittiba kita kepada Rasulullah SAW, semakin
nampak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan Allah berikan kecintaannya sesuai dengan kesempurnaan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semakin mencintai Rasulullah, semakin ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin punya kans yang besar untuk menjadi hamba yang Allah cintai dan ampuni semua dosa-dosa. Untuk kemudian mencapai ittiba tersebut, tentu yang pertama adalah memahami bahwa ittiba pada Nabi Muhammad SAW itu mencakup dua perkara: ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Dan keduanya akan bisa kita miliki bila kita memiliki dua kunci. Saya buat sederhana ini, ya, saya buat sederhana dan singkat, ya. Dua kunci, tinggal berusaha. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dua itu adalah i'tisam billahi wal i'tisam bihablillah. Dua kunci. Yang pertama, i'tisam billahi adalah komitmen dengan Allah dalam pengertian kita bertawakal kepada Allah, memohon kepada Allah, dan mendekat sedekat mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa yang i'tisam kepada Allah, maka pasti telah mendapatkan petunjuk pada jalan yang lurus tersebut. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dengan kita i'tisam billahi, kita akan selamat. Kita akan selamat. Yang kedua, i'tisam bihablillahi wa'tasimu bihablillahi jami'an. Komitmen dengan syariat Islam, baik ilmu, amal, dan i'tiqad, keyakinan. Nah, untuk mencapai i'tisam billah ini, kita harus berusaha. Yang pertama adalah belajar, ya, belajar, mengaji, ya. Ngaji jangan 3 bulan sekali, ya. Bahkan sepekan sekalipun belum bisa mencukupi, ya. Harus tiap hari belajar. Sebab kata Imam Ahmad bin Hanbal, manusia itu lebih butuh kepada ilmu daripada makanan dan minuman. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, manusia itu lebih butuh kepada ilmu yang manfaat daripada makan dan minum, karena orang yang tidak mendapatkan makan minum, pol-polnya apa? Mati. Dan mati itu pasti. Enggak. Antum makan minum mati, ya. Ada yang mengatakan kalau makan minum bagus, dengan menu yang sempurna, ya enggak? Jangan kayak kita ini, ya, makan seadanya, Bang. Iya, semua dimakan, sehingga jadinya overload, Pak. Lihat. Apa menjamin nggak mati? Enggak, mati-mati. Pasti. Makan tidak makan, dia mati. Tapi yang tidak tahu petunjuk ilahi, tidak tahu petunjuk Rasulullah SAW, maka dia akan tersiksa. Ujungnya apa? Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kata dia mati sebelum mati.
Mati sebelum dia kayak mayat hidup, berjalan gitu aja, tapi tidak punya ruh sama sekali. Pilih mana Pak? Pilih makan, pilih ngaji? Pilih dua-duanya. Nah, sini Masya Allah tuh, ngaji dikasih teh ya. Masya Allah. Yang anehnya Pak, sudah ngaji dikasih teh, dikasih roti, ya enggak? Masih enggak mau datang. Inilah yang bahaya. Baik. Dan mengaji tidak mesti harus pengajian seperti ini. Bisa membaca, kemudian setelah membaca jangan terlalu pede, jangan terlalu apa saya diri, nanti salah memahami bacaan. Maka bagusnya yang praktis di lapangan, Bapak semua setelah baca buku tenang ke Ustadz, tanya, saya baca buku ini